Halo, kami di sini akan menjelaskan tentang program perekrutan karyawan, guys. Program ini disusun oleh Najma Malahayati dan Rama Julian Dwi Andika. Latar belakang kita membuat program ini adalah rekrutmen sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam hal pengadaan tenaga kerja. Pembuatan algoritma perekrutan untuk bisnis kantor ini adalah sangat penting untuk dibuatkan algoritmanya. Selain itu, meminimalisir kesalahan juga dapat mempercepat suatu pekerjaan. Tujuan kita membuat program ini adalah yang pertama, untuk membuat program algoritma seleksi karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, untuk menganalisis proses perekrutan karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan kita membuat program ini adalah yang pertama, memudahkan dalam menyeleksi calon karyawan. Dan yang kedua, memudahkan dalam menganalisis hasil tes karyawan. Selanjutnya, ini adalah uraian algoritma dari program yang kita buat, yaitu syarat perekrutan karyawan. Yang pertama, pendidikan minimal S1 semua jurusan. Yang kedua, usia maksimal 30 tahun. Yang ketiga, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang keempat, rentang IPK antara 2,5 sampai 4. Yang kelima, lancar berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 500. Jika persyaratan terpenuhi, maka memilih kantor untuk interview selanjutnya. Kantornya yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Jika mendapatkan email penerimaan, maka selanjutnya adalah tes TOEFL, lalu setelah tes TOEFL adalah negosiasi gaji. Nah, untuk yang satu ini adalah algoritma deskriptif dari program perekrutan karyawan, yaitu yang pertama, mulai. Yang kedua adalah input data persyaratan perekrutan karyawan, yaitu sebagai berikut. Pendidikan minimal S1 semua jurusan. Yang kedua, rentang IPK antara 2,5 sampai 4. Yang ketiga, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang keempat, usia maksimal 30 tahun. Yang kelima, lancar berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 500. Yang ketiga, jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka selanjutnya memilih kantor untuk wawancara. Yang keempat, jika tidak, maka calon karyawan tidak lulus seleksi. Yang kelima, memilih kantor untuk wawancara diantaranya sebagai berikut, yaitu kantor cabang dan kantor pusat. Yang keenam, jika kondisi sesuai syarat, maka calon karyawan dinyatakan lulus tahap wawancara, maka pemberitahuan selanjutnya akan dikirim melalui email. Yang ketujuh, jika tidak, maka calon karyawan akan menerima email pemberitahuan penolakan yang akan dikirim melalui email. Yang kedelapan, tahapan tes TOEFL dilakukan setelah karyawan menerima email penerimaan. Jika hasil tes sesuai syarat, maka calon karyawan akan melakukan negosiasi gaji. Yang ke-10, jika tidak, maka calon karyawan akan menerima pemberitahuan penolakan yang akan dikirim melalui email. Yang ke-11, negosiasi gaji dilakukan setelah calon karyawan lulus tes TOEFL. Dan untuk 12, outputnya adalah tanda tangan kontrak. Yang ke-13 yaitu selesai. Kemudian ini adalah bagian flowchart, di mana langkahnya adalah mulai menggunakan simbol terminator, lalu input persyaratan dengan menggunakan simbol input. Untuk uraian persyaratan seperti tamatan S1, IPK minimal 2,5, pengalaman kerja di atas 2 tahun atau minimal 2 tahun, usia di bawah 30 tahun, TOEFL minimal 500 menggunakan simbol decision. Lalu jika persyaratan tidak sesuai, maka tidak akan lulus seleksi, ditunjukkan oleh simbol flow yang bertuliskan no. Jika sesuai persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah menginput kantor, wawancara dengan simbol input, lalu dengan decision. Apabila hasil wawancaranya lulus, maka selanjutnya adalah mendapatkan email penerimaan dengan simbol proses. Jika tidak lulus, akan mendapatkan email penolakan
yang ditunjukkan oleh flow yang bertuliskan no, email penolakan menggunakan simbol proses. Lalu selanjutnya tadi adalah mendapatkan email penerimaan yang dilanjutkan oleh tes TOEFL yang menggunakan simbol proses. Setelah itu tes TOEFL akan mendapatkan hasil tesnya dengan menggunakan simbol decision. Jika hasil tes di bawah 500, maka akan ditunjukkan oleh simbol flow yang bertuliskan no, yang mendapatkan hasil email penolakan yang menggunakan simbol proses, yang lalu mendapatkan output calon karyawan ditolak. Jika hasil tes di minimal 500, maka selanjutnya adalah negosiasi gaji yang menggunakan simbol proses. Setelah negosiasi gaji, selanjutnya adalah outputnya tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak adalah selesai menggunakan simbol terminator. Bagaimana rancangan programnya? Yaitu yang pertama, input pilihan 1 yaitu umur di bawah 30 tahun. Lalu input tamatan S1 akan menghasilkan print dinyatakan lulus seleksi. Jika menginput selain tamatan S1, hasil print akan menunjukkan dinyatakan tidak lulus seleksi. Langkah selanjutnya panah bawah adalah menginput IPK dan print akan menunjukkan posisi sesuai IPK yang Anda input. Setelah itu, input pengalaman minimal 2 tahun akan menghasilkan print yang menunjukkan dinyatakan lulus seleksi. Jika menginput pengalaman di bawah 2 tahun, hasil print akan menunjukkan dinyatakan tidak lulus seleksi. Setelah mendapatkan print dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya menginput kantor untuk tempat wawancara. Print akan menunjukkan tempat sesuai yang Anda input. Jika menginput kantor cabang, maka Anda akan wawancara di kantor cabang. Lalu jika lolos, input lulus, dan print akan menunjukkan mendapatkan email penerimaan. Jika input tidak lulus, print akan menunjukkan mendapatkan email penolakan. Selanjutnya adalah tes TOEFL. Jika menginput nilai TOEFL minimal 500, maka print akan menunjukkan negosiasi gaji. Tetapi jika menginput TOEFL di bawah 500, print akan menunjukkan mendapatkan email penolakan. Setelah itu adalah langkah negosiasi gaji. Jika menginput sepakat, maka print akan menunjukkan output tanda tangan kontrak. Jika tidak sepakat, maka print akan menunjukkan maaf, negosiasi Anda ditolak. Nah, ini adalah bagian hubungan algoritma dengan kode pemrograman. Yaitu di gambar tersebut, kondisi 1 di mana apabila user memilih untuk menginput 1, maka program akan lanjut menginput data dan jika 2 akan selesai. Untuk dua gambar ini, kondisinya yaitu kondisi 2 di mana apabila user memilih untuk menginput 5, maka program akan lanjut menginput data dan jika menginput 1-4, maka program akan selesai. Untuk gambar yang di bawah adalah pada kondisi 3 ini user diberikan 3 kondisi, di mana dari 3 kondisi IPK tersebut, maka penempatan pekerjaan dapat ditentukan sesuai dengan inputan user. Untuk gambar yang di atas, kondisi 4, di mana apabila user memilih untuk menginput 1, maka program akan lanjut menginput data, dan jika menginput 2 akan selesai. Dan untuk gambar yang di bawah adalah pada kondisi 5 ini user diberikan 2 kondisi, di mana dari kedua kondisi kantor tersebut maka tempat wawancara pekerjaan dapat ditentukan sesuai dengan inputan user. Untuk gambar yang di atas adalah kondisi 7, di mana apabila user memilih untuk menginput 1, maka program akan lanjut menginput negosiasi gaji, dan jika menginput 2, maka menerima email penolakan. Lalu, untuk gambar yang di bawah adalah kondisi di mana apabila user memilih untuk menginput 1, maka program akan lanjut menginput tanda tangan kontrak, dan jika menginput 2, negosiasi ditolak. Untuk gambar di atas ini adalah seperti pada poin pertama di atas, apabila kita menginput 2, maka program akan berakhir. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari coding yang kita buat, yaitu
Untuk gambar sebelah kiri, untuk kasus berikut ini, jika menginput umur lebih dari 30 tahun, maka akan mendapatkan hasil dinyatakan tidak lulus seleksi, sehingga akan menampilkan seperti di bawah ini. Dan untuk yang gambar sebelah kanan, untuk kasus berikut ini, jika menginput umur di bawah 30 tahun, tetapi menginput pendidikan selain S1, maka akan mendapatkan hasil dinyatakan tidak lulus seleksi, sehingga akan menampilkan seperti di bawah ini. Untuk gambar kiri, untuk mendapatkan hasil seperti di bawah, yaitu mendapatkan posisi manajer penjualan, tamatan pendidikan harus S1 dengan rentang IPK 2,5 sampai 3 dan umur di bawah 30 tahun sehingga akan menampilkan hasil di bawah ini. Untuk gambar sebelah kanan, jika ingin mendapatkan hasil seperti di bawah, yaitu mendapatkan posisi manajer produk, tamatan pendidikan harus S1 dengan rentang IPK 3,1 sampai 3,5 dan umur di bawah 30 tahun, sehingga akan menampilkan hasil seperti di bawah ini. Untuk gambar kanan, untuk mendapatkan hasil seperti di bawah, yaitu mendapatkan posisi manajer pemasaran, tamatan pendidikan harus S1 dengan rentang IPK 3,6 sampai 4,0 dan umur di bawah 30 tahun. Lalu akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Dan untuk gambar yang kanan, untuk mendapatkan hasil seperti di bawah, yaitu mendapatkan tempat wawancara di kantor cabang, pengalaman kerja harus minimal 2 tahun, dan menginput tempat di kantor cabang, lalu akan menampilkan hasil di bawah ini. Untuk mendapatkan hasil seperti di bawah atau di gambar kiri, yaitu mendapatkan tempat wawancara di kantor pusat, pengalaman kerja harus minimal 2 tahun, dan menginput tempat di kantor pusat, sehingga akan menampilkan hasil di bawah ini. Dan untuk gambar kanan, untuk kasus berikut ini, jika menginput pengalaman di bawah 2 tahun, maka akan mendapatkan hasil dinyatakan tidak lulus seleksi, sehingga akan menampilkan seperti di bawah ini. Jika mendapatkan hasil seperti di bawah atau di gambar kiri, yaitu mendapatkan email penerimaan, hasil tes wawancara harus dinyatakan lolos terlebih dahulu, sehingga akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini atau di gambar. Dan untuk gambar kanan, untuk kasus berikut ini, jika menginput hasil tes wawancara tidak lolos, maka akan mendapatkan email penolakan, sehingga akan menampilkan seperti di gambar di bawah itu. Untuk mendapatkan hasil seperti di bawah atau seperti gambar kiri, yaitu mendapatkan hasil negosiasi gaji, hasil tes TOEFL harus bernilai minimal 500, sehingga akan mendapatkan atau menampilkan hasil seperti di gambar kiri tersebut. Untuk gambar kanan, untuk kasus berikut ini, jika menginput hasil tes TOEFL di bawah 500, maka akan mendapatkan email penolakan, sehingga menampilkan gambar seperti gambar kiri tersebut. Untuk gambar kiri, untuk mendapatkan hasil seperti di bawah atau seperti di gambar, yaitu tanda tangan kontrak, hasil negosiasi harus berakhir dengan sepakat, sehingga akan menampilkan seperti di gambar. Dan untuk gambar kanan, untuk kasus berikut ini, jika menginput hasil negosiasi tidak sepakat, maka akan mendapatkan hasil negosiasi Anda ditolak, sehingga akan menampilkan gambar seperti di gambar kiri tersebut. Program kita juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah mempermudah dalam penyeleksian perekrutan karyawan, program mudah dimengerti, dan hemat waktu. Dan untuk kekurangannya yaitu tampilan kurang menarik dan kurangnya SDM yang belum mengerti bahasa pemrograman. Dan ini adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran dari program ini. Kesimpulannya yaitu, dengan adanya program perekrutan karyawan dapat memudahkan proses perekrutan demi menghindari kesalahan sekecil-kecilnya. Pembuatan algoritma perekrutan untuk bisnis kantor ini sangat penting untuk dibuatkan algoritmanya. Selain untuk meminimalisir kesalahan, juga dapat mempercepat suatu pekerjaan. Dan untuk sarannya adalah penerapan bahasa pemrograman merekrut karyawan dalam perusahaan sangat berguna untuk dijalankan. Harapannya dengan penerapan bahasa pemrograman ini, maka merekrut karyawan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang program perekrutan karyawan menggunakan bahasa pemrogram Python yang kita buat. Bye!